tes 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 wahid ithnani thalatha nabda bil basmalah. Udah disetujui, cuman sampai monetize saja, belum gitu. sampai dikirim pinnya. Oke, sekarang ini ya, orang nih kadang-kadang suka dia putus asa. Nggak Ini konsisten. nggak konsisten putus asa ataupun budget kurang itu, aduh. Berarti bro? Ya mungkin sama juga kayak si Daus mungkin kurang konsisten waktu dia lihat video, nggak rame orang nonton viewnya kan, putus asa. putus asa ada. Dan sekarang juga artis-artis pun udah mulai masuk mulai ke ke ini YouTube. ke Ya. Biarkan mereka berkreasi ya kan. Mungkin ada kreasi di mana mereka nggak menampilkannya di TV. Iya. Karena TV itu kan semuanya settingnya. mungkin sedikit terganggu karena alasan tadi, mereka udah terkenal, udah dikenal semua, jadi mau buat video apapun langsung Banyak terima, banyak view. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Brothers and sister, hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Bukan seorang, dua orang. Di episode perdana ini duet ya. Dan kedua orang ini adalah senior lah istilahnya saya beliau inilah senior saya di dunia per-YouTubean alias konten kreator. Selamat datang ini untuk kita sambut Firdaus Fadli dan Abrar Rianda. Boleh dada kamera. Oke, gimana kabarnya nih Firdaus dan Abrar? Sehat? Siapa duluan nih? Firdaus dulu sih. Oke. Gimana kabar, Saya alhamdulillah sehat-sehat Sehat aja. ya. Sekarang sibukan apa aja nih? Kesibukan ya buat konten aja gitu lah. Kalau Abrar gimana? Sehat. Terima kasih juga udah diundang ke podcast. Oke. Luar biasa ini ya. Oke, tapi kita lupa ngucapin selamat nih buat saudara Abrar yang baru menyelesaikan masa studinya di Sarjana. Selamat atas gelar S1-nya. Ya, Gelarnya apa nih? SPD ya. Oh, SPD. Kepanjangannya apa tuh? Sarjana Pendidikan. Bukan saatnya pengambilan gelar. Enggak gitu. Oke. Kita masuk ke temanya nih. Bro sama Dos. Kalian kan udah lebih senior gitu agak senior kali juga sih sebenarnya. Lebih awal mula gitu lah, awal mula Lebih duluan. Dari ente dulu, Bro. Aku pakai kata ente ini nggak apa-apa ya. Kalau pakai yang lain tuh agak kurang sopan. Jadi kita pakai ente aja. Ente, Bro. Jadi awal mula YouTube tuh kenapa? Karena nggak ada kerjaan atau kenapa gitu? Mulainya sih karena ini ya bisa karena kurang kesibukan juga. Dan habis itu ini juga mulai karena kawan, kebetulan hari itu kawan satu kos dan kawan yang duduk-duduk bareng biasa, mereka kan ini juga mulai main YouTube juga. Pertama hari itu waktu pas lagi viralnya video pas lagi viral ceramah Ustaz Somad, waktu Ustaz Somad dulu kan. Nah disitulah kami mulai pertama, mereka kawan saya mulai pertama, dan saya pun juga ikut buat juga. Oke, itu jadi awal mula kisahnya akhirnya sampai terjun ke YouTube gitu ya. Ya. Nah, kalau ente Dos gimana cerita awal bisa terjun ke YouTube? Kayak kan sampai sekarang juga belum punya akun pribadi gitu, masih kerja di orang. Nah, itu gimana cerita? Ya, kerja di orang yang pertama kali ini karena berkat kawan juga. Alhamdulillah, gitu. Allah kasih rezekinya dari itu ya. Jaringan lah dari. Ya, ada. Jadi sekawan nih ya satu KPM ya, satu KPM. Jadi dia nih suka game juga. Jadi dia paham. Oh nih situasi suka main game, berarti bisa lah kita masukin ke YouTube. Ya udah dia buat snap langsung tuh, snap IG. Ya udah puluhan terus apply ke dia. Oh, buat lowongan pekerjaan. Akhirnya Dan di situ pun langsung dibilang starting fee-nya berapa itu. wis. Jadi makanya langsung aja lah gas terus.
Karena ada fee-nya di situ. Ya, makanya kan Kalau nggak ada fee, nggak mau. ujung dari semua yang kita lakukan itu kan. Yes. Kalau nggak ada fee. Tapi yang penting kan lillah ya. Itu lillah tuh soal lain ya. Oke, jadi itu berarti ente belum punya akun pribadi. Ya, untuk sekarang belum dulu lah. Masih kerja sama orang. Masih kerja sama orang. Karena pun dibayar. Ya, dibayar. Ya, masih dikasih. Jadi kita tinggal duduk aja. Ada bakat itu, ya udah biasa. Dikasih wifi. Dikasih wifi. Sekarang kan emang sekarang sekali ya. Wifi gitu. Oke. Yang balik lagi ke ente bro. Jadi buat YouTube itu sebelum saat Soma itu belum ada selain konten satu Soma itu emang pertama kali emang buat langsung itu. Ya, pertama kali video ya tentang cara masak sama kayak gitu. Sebelumnya kan malah belum kenal, nggak tahu pun apa itu. Akhirnya karena teman buat, ikut jadi buat juga tentang ikutan juga. Cuma masalahnya konten ini kan itu agak ini ya, ada larangannya di YouTube kayak re-upload dan macam-macam lagi gitu. Sampai akhirnya gimana sekarang tuh nasibnya? Enggak, kalau pertamanya tuh YouTube belum masalah re-upload tuh, ya, masih waktu lagi rame-rame itu belum masalah. Belum terlalu ketat peraturannya. Kalau sekarang mungkin udah lebih ketat, video-video yang diupload tuh udah nggak bisa dapat penghasilan lagi. Saya nggak terima lagi ya. Terima lagi. Gara-gara re-upload gitu. Gara-gara mungkin ada beberapa yang bisa, cuma udah agak ketat. Berarti beralih sekarang. Berarti sekarang udah beralih ke video baru. Berarti udah ganti tema. Udah ganti tema videonya, tapi masih di channel yang sama. Apa nama channel promosi nggak apa-apa loh. Di ini. Go Eat channel. Gitu. Go Eat. Kawan-kawan bisa subscribe nanti. Temanya berarti Go Eat, berarti makanan gitu. Go Eat ya berarti makanan, tentang makanan lah. Gitu. Kayak apa gitu? Kayak apa contohnya kontennya? Udah mungkin kalau viral lu enggak, kalau konten saya lebih ke ini. Lebih ke cara pembuatan makanan ya. Gitu. Mungkin kalau yang beberapa channel sekarang yang tentang makanan, mereka lebih ke mukbang, review makanan, review restoran lah. Kalau saya lebih ke pembuatan, cara proses pembuatan. Bagus juga ya, tuh. Luar niat jadi koki ya. Oke, sekarang ente dos konten tentang apa YouTube yang ente kerja tuh? Ya, konten sekarang lebih ya kita aku bilang game. Ya, tentang game, tentang berita-berita game lah gitu doang. Nggak ada yang lain. Emang fokus di game. Emang fokus di game langsung. Karena YouTube itu kan ada berapa ini dia. Apa kayak sekat itu, music, news, game. Tapi yang paling mendasar itulah ada 4 ya. Music, news, game dengan people kayak misalnya orang vlog itu. Ataupun podcast kayak ini ya kan. Dalam satu channel yang ente pegang itu ente cuma pegang game aja. Iya, game aja. Tapi banyak konten kan? Banyak kontennya ya. Tapi ente kebagian game aja. Game aja. Gitu. Nama boleh promosi juga nggak apa-apa. Gitu. Iya, buat kawan-kawan yang suka gaming ya kan, di Mobile Legend dan lain-lain ya kan. Kalian bisa langsung aja subscribe di channel Game Daim. Game Daim. Itu nama channelnya Game Daim. Ya. Ente tahu nama sejarahnya Game Daim apa tuh gitu nggak tahu? Daim itu bahasa Indonesia sebenarnya. Bisa lihat di KBBI ya kan. Di situ Daim itu artinya everlasting, forever ya kan. Jadi nggak lekang oleh waktu. Jadi game itu akan selalu ada, walaupun yang pokoknya perubahannya itulah yang paling beda. Tapi game itu akan terus ada. Berarti rutin upload setiap ini. Insya Allah kalau misalnya aman kan di situ kan ada ininya lagi, pre-production, nanti ada bahas skrip lagi sama yang di atasnya kan, sama ini ya. Jadi itu tergantung sama dia. Kalau misalnya pun kita juga gerak cepat, jadi bisa sehari satu konten itu, tergantung sih. Oh gitu. Oke, itu udah dapat SN. Oh, untuk sekarang dapat berapa nih? Ya. Di inilah, insya Allah Oktober ini udah ada, insya Allah. Gitu. Kalau ente bro? Awalnya kan udahan dulu kan? Awalnya di konten masih konten re-upload dulu. Itu udah disetujui awalnya? Itu udah, karena udah saya hapus beberapa video yang ya. Udah disetujui, cuman sampai monetize saja, belum sampai dikirim pinnya. Akhirnya berubah kebijakannya, peraturannya. Kira ditarik lagi, udah berubah kebijakan baru lagi. Emang
perjuangannya susah sekarang. Ya, dan caranya pun udah lebih ini kan, udah lebih baru lagi. Lebih susah lagi. Lebih susah lagi kan tadi. 1000 subscriber, 4000 jam tayang ya. 4000 Iya. ya. Kapan mau sampai itu kira-kira? Kurang juga. Tunggu viral satu video mungkin ya. Baru bisa naik. Ya? Baru bisa nih. Kalau ente sudah sampai Juga. 1000 subscriber. Udah sampai itulah tuh, udah 3 kali ini. Cuman ajuin, ini ya. itulah ajuin. Cuman di setiap ajuin tuh kita post kira-kira apa yang terlalu banyak mungkin kita pakai video orang. Oh, gitu. Kita post, Orang bisa orang. apply lagi tahun depan. Oh, mak ini masih ada juga yang sama berarti. Apply Mungkin lagi. karena kategorinya, kalau misalnya itu kan ada kolom kategori, jadi harus konsisten game terus. Jadi kemarin itu ada teknologi, jadi ya udah di ini nanti sekarang udah di itu lagi dan sekarang mau nge-apply insya Allah kita lihat aja. Istilahnya nggak boleh campur-campur lah, nggak boleh random ya. Iya, nggak boleh random. Cuma boleh satu konsep. Oh iya, saja ada. satu topik itu. Oke, sambil minum boleh loh. Oh ya. Oke. Makasih banyak. Jangan Makasih. kategorin minuman. Cheers, cheers, cheers. Oke. Oke, lanjut nih. Jadi kayak di tahun 2020 ini kan orang udah juga berlomba-lomba buat YouTube gitu ya kan. Nah, jadi kira-kira permasalahan terbesar untuk menjadi seorang YouTuber di saat ini apa kira-kira? Dari ente dulu Dos. Oke, sekarang ini gini ya, orang nih kadang-kadang suka dia putus asa. Nggak Ini konsisten. nggak konsisten, putus asa ataupun budget kurang itu, aduh. Itu awal-awal coba lihat dari video-video yang kayak terkenal sekarang ya. Kayak misalnya contoh tentang gadget. Ya. Itu tentang kita lihat aja gadget in lah. Gadget in. Itu kan panutan tuh kan. Kalau misalnya orang mau beli gadget ataupun kayak HP, laptop itu bisa langsung lihat aja di channelnya. Tapi bukan promosi ini. Tapi emang waktu dia buat videonya itu kayak mana orangnya kayak kusam gitu kan. Tapi sekarang karena dia konsisten juga ikutin teknologi dan dia pun sekarang banyak endorsement, jadi karena konsistenannya itu jadi berujung lah kayak sekarang yang bisa kita lihat. Istilahnya lalui proses dulu lah. Iya, semuanya ada proses. Jadi nggak mau langsung terkenal, nggak Betul, ada betul, proses, betul. nggak ada modal, nggak ada apa-apa, Ya. langsung terkenal itu nggak mungkin. Betul. Gitu. Kalau ente bro? Ya mungkin sama juga kayak si Daus mungkin kurang konsisten waktu dia lihat video nggak rame orang nonton Ya, view-nya kan putus asa. biasa ada. Dan sekarang juga artis-artis pun udah mulai masuk mulai ke pergi ini gitu. Iya. Tadi kita bahas tentang YouTube artis itu jadi masalah juga bagi YouTuber pemula kan. Nah, bahwa kalau YouTuber pemula mereka harus berjuang dulu di bawah. Nah, kalau artis kan udah punya popularitas. Iya. Jadi nggak melalui proses lah istilahnya. ya. Jadi menurut kalian Instan. mereka tuh mengganggu nggak YouTuber pemula untuk bisa berkreasi atau buat video gitu? Kalau ente Dos gimana? Ya menurut aku sih kalau misalnya artis itu ya biarkan mereka berkreasi ya kan. Mungkin ada kreasi di mana mereka nggak menampilkannya di TV. Iya. Karena TV itu kan semuanya settingnya. Ya. Televisi apa yang kita lihat itu sekarang itu adalah sebuah settingan. Walaupun ya itu dalam sebuah berita. Kadang-kadang ada juga yang kita kalau misalnya kita telusuri lebih dalam, itu ada juga yang settingannya. Jadi kita gimana mungkin kita ini berprasangka ataupun gimana mungkin kita setabayunnya kita ya. Nah, jadi kita harus mencari fakta yang jelas lah itu. Termasuk kita misalnya kita ngejudge seorang artis ini masuk YouTube. Mungkin ketika dia masuk ke YouTube ini dia bakalan membeberkan hal-hal yang memang perlu untuk kehidupan kita. Positif lah Ya ya. positif. Dimana dia nggak bisa ungkapin itu di sebuah televisi itu. Dan kita nggak harus akhirnya mengalah gitu. Iya, betul. Kita dituntut untuk bisa lebih berinovasi gara-gara ada mereka, istilahnya bisa terpacu lah motivasinya. Benar. Kalau itu bro gimana bro? Kalau menurut aku mungkin sedikit terganggu karena alasan tadi mereka udah terkenal, udah dikenal semua. Jadi mau buat video apapun langsung Banyak terima banyak sih. Tapi tergantung kita juga. Kita harus jangan menyerah dan harus lebih berinovasi lagi. Tapi kan ada juga artis yang ini yang enggak view-nya banyak Iya, gitu. banyak. Beberapa ada. Cuman kalau mereka buat pasti ada penontonnya Iya. walaupun gitu. Tapi nggak semua artis juga Bisa sukses banyak. di YouTube. Betul. Ya betul. Tergantung kita juga. Jangan balik ke orangnya masing-masing. Balik ke kita. Oke, sekarang kita beralih sedikit ke sekolah nih. Nah, kalian kan
alumni pesantren gitu, masing-masing pesantren. Nah, kalau Tedos gimana? Alumni di mana? Wak? Ya alumni awalnya dari pesantren, dari Darul Ulum ya. Oh gitu. Dari Ulum, terus entah kenapa waktu dari Ulum ini udah kayak this is the final ending ya kan, untuk itu jadi keluar lah untuk mencari suasana baru di model gitu. Jadi kalau misalnya bilang oh ini basicnya nih ada dayanya, ada juga sampai sekarang insya Allah ada juga basic daya, karena insya Allah kan ada ngaji malam nih di daerah Talibul Huda. Bagi kalian yang mungkin cari pengajian ya, bisa langsung datang aja ke daerah Talibul Huda, Bayu Lamcon. Ya, ya promosi kebaikan itu emang ya menunjukkan orang lain ke jalan yang seharusnya dilalui. Istilahnya itu sekolah di situ-situ aja pokoknya. Iya betul sekali. Istilahnya Jambu Tape Empire ya. Ya. Tapi di mana kita bisa cari kenyamanan di sebuah tempat, apabila tempat itu nyaman ya kan, di situ kita bisa berkembang juga, ya why not ya kan? Kenapa nggak berdiam aja? Oke, sekarang Teh Bro, alumni dari pesantren Ulumuddin, Semuanya. Jadi dari SMP lanjut ke SMA situ terus. Dari SMP langsung ke SMA, pertama dari SMP dari situ, jadi sampai 6 tahun. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 di situ deh. Itu ya, karena ada rencana itu dari habis pas SMP itu mau pindah rencana. Cuman kawan pun banyak yang lanjut kan, jadi lanjut aja. Nah, artinya bahwa kawan itu mempengaruhi juga. Pengaruh ada. Karena kita udah sama-sama dari SMP, kalau pindah pasti harus cari teman baru lagi. Harus kehidupan baru lagi. Bahkan sampai kuliah juga mereka satu kampus juga kan? Ya. Temannya ya situ-situ juga. Oke. Sekarang ke random question nih. Kalau kalian bisa putar ke masa lalu, satu momen yang ingin diulang, itu bisa keduanya, bisa kalian kenapa dulu menyesal nggak melakukan ini, atau bisa juga momen indah yang kalian pengen ulang. Nah, gitu. Nanti dulu Dos. Oke, kalau aku dari apabila kalian punya time travel ya, kalau saya time travel, aku tuh bakalan kayaknya lebih giat lagi dalam menuntut ilmu agama ya kan. Jadi setelah aku di Darul Ulum ini dayanya, terus aku merantau. Nah, kayak misalnya kalau sekarang kita lihat, kalau nanti misalnya aku udah punya anak ya, lulus sekolahin tuh kok bisa di Al-Bajah lah. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini kan aku kan dayanya ini kan di Talibul Huda itu kan Al-Bajah juga, cuman cabang Acehnya, cabangnya. Kalau ini aku langsung ke pusat terus, biar dia bisa merasakan kayak mana perantauan, kayak mana dunia yang asli. Apalagi ini udah beda suku gitu, udah lebih luas lagi. Jadi seperti itu kalau misalnya bisa diulang. Bisa diulang. Kalau dulu pas sekolahnya cuma muter-muter aja, kalau perlu apa-apa pesantren di kota tinggal betul. Nah itulah salah satu pesantren paling surga lah ya. Surga karena di perkotaan ya, emang perkotaan. Kalian mau cari apa ya udah ada di depan, nggak perlu keluar izinnya. Oke, kalau nanti Bro, hal yang mau diulang hal yang mau diulang dan pengen juga untuk ulang gitu. Ini waktu pas masih di pesantren, waktu subuh bangun tepat waktu menghirup udara subuh, udara pagi yang segar. Habis sholat subuh baca Quran, hafal ulang-ulang doa. Dan aktivitas lainnya yang di pesantren, contoh dimakan, sekolah, semuanya sudah ada jamnya teratur. Itu saya pengen ulang juga. Insya Allah akan dilaksanakan usaha untuk mengulanginya lagi. Apalagi dilakuin sama teman-teman kan, sekolah sama-sama, bangun pagi sama-sama ya, dimarahin juga sama-sama. Nikmat sekali. Nikmat yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang ya. Oke, sekarang tentang karir nih. Kalian pasti dalam 1-2 tahun ini nggak mungkin kayak gini-gini aja. Punya pemikiran mau kerja apa gitu? Nah, kalau ente Dos kerjanya mau apa? Ya kalau aku sih, kalau misalnya kerjaan, ya kita lihat dulu lowongan ya. Kita lihat dulu lowongan, ya kesempatan, ada opportunity di situ, kita bakalan coba dulu ya kan. Ya terus di samping itu juga, aku juga bakalan ngembangin YouTube yang udah aku jalanin tadi ya kan. Jadi kami memang punya target itu. Kedepannya harus buat apa? Kedepan dalam jangka waktu sebulan itu harus perubahan kontennya lebih kreatif lagi. Itu emang udah ada di set, emang dalam sebuah schedule itu. Dan emang di sini kita harus berusaha. Jadi gimana ya?
kita juga butuh proses ini. Jadi nggak bisa langsung. Nah, itu dia. Maka dari itu sekarang jalanin aja apa yang ada, bersyukur apa yang ada kalian miliki. Pokoknya intinya berusaha dan berdoa aja sih. Gitu. Enggak, itu kalau apa karir sebelumnya. Kalau misalnya 1-2 tahun ini mau fokus ke YouTube aja, nggak mau kerja di tempat lain gitu. Oke, kalau misalnya orang tua kan pasti kok ini anak di kamar aja, nih nggak mau kerja gitu. iya betul, itu emang ada tuh, emang ada ini ya kan, apa namanya, sarkasm ya, bahasa tingginya sarkasm ya, emang ada sih gitu. Cuman ketika emang udah siap ambil jazah ini, itu emang kalau misalnya ada lowongan kayak misalnya BUMN ataupun PNS, itu kita aku bakalan coba juga di situ. Setelah mau kerja di kantor lah. Iya, kerja di kantor. Nggak mau jadi guru gitu. Ya itulah, kalau PNS kan mungkin gitu kan. Nggak mesti PNS, misalnya kayak ente ngajar di sekolah biasa gitu. Swasta atau kalau sekolah gitu sih kayaknya enggak, karena emang sekarang aku kan emang udah ada ngajar juga kan. Ngajar di daerah ini juga ada, kalau surinya TPA juga ada, di emang di situ. Kalau ngajar emang udah ada suri, udah ada time manajemennya di situ. Istilahnya nyari pengalaman baru lah. Iya, betul sekali. Staf kantor gitu. Betul. Oke, berarti bro, Kalau aku sih lebih ke usaha, mungkin pengusaha. Buka usaha ya. Kenapa? Karena pengusaha juga semua kita yang atur. Jadi waktu itu kita yang pegang. Itu mungkin. Jadi bisa ngatur sendiri Bisa semua. ngatur sendiri ya. Kalau nggak mau kerja boleh. Lagi balas dikit. Lagi balas. Dia dulu kalau ke PNS kantor kan memang udah ada waktunya mereka. Jadi itu enaknya di usaha ya. Cuman susah juga punya prosesnya. Apalagi lagi corona gini kan. Lagi corona udah Bingung mau buka usaha apa. Orang yang udah jalanin aja nggak tahu jalanin gimana, harus tutup. Apalagi kita yang baru mau mulai gitu kan. Oke, sekarang yang berhubungan dengan itu, 10 tahun ke depan punya impian besar apa gitu? Aku mau jadi apa atau di masa tua mau ngapain gitu. Nanti Dos. Kalau aku sih ke 10 tahun ke depan investasi rumah ataupun kosan itu ya. Kosan ya kan, kosan ataupun beli rumah kayak misalnya komplek gitu kan. Kita yang kita yang sewain ataupun kita yang jual rumahnya itu. Jadi ya insya Allah misalnya nanti emang udah terkumpul berapa, emang ya fokus pertama itu emang buka kosan itu. Tapi kosannya ini emang harus Islami ya kan. Emang ada ini ya, emang ada. Jadi kita nggak cuman ambil untung dari sebuah finansial, tapi nanti emang di situ syarat masuk kosannya emang harus ada ngaji itu kan, ngaji ataupun ya setidaknya malam Jumat lah orang tuh mau ke majelis-majelis itu kewajibannya, emang nanti kita cek ya kan. Tapi itu balik lagi nanti yang ke ininya sendiri, ke mereka sendiri. Kalau mereka bohong, setidaknya kita emang udah mengajak mereka. Jadi jangan cuma tinggal di situ doang, kita juga harus bisa gimana ya, brainwash otak mereka ini dekat lagi ke agama itu, dan tentunya dengan ajaran yang benar. Nanti bro, kalau impian 10 tahun ke depan terbesar lah dalam hidup. impian terbesar itu Seorang Afrar. Kalau aku lebih ke bangun satu lembaga pendidikan. Misalnya kalau udah punya uang, beli tanah, bangun lembaga pendidikan di daerah atau sekolah. Karena kenapa di situ kan banyak murid, guru belajar mengajar. Jadi ada pahala untuk kita waktu kita di dalam kubur nanti. Jadi aku sekalian ngajar juga di situ nanti. Istilahnya kita yang punya tanah, kalau kita ngajar juga, tinggal juga di situ. Mulia sekali. Di mana mantap. Dan pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah dunia akhirat jariah. Amal jariah. Gitu. Kalau nanti terus nggak punya cita-cita gitu buka lapangan kerja? Ya ada juga sih, emang ada juga. Kalau misalnya buat lapangan kerja gitu ada. Jadi setelah misalnya sukses di YouTube ini, kalau misalnya aku nanti emang udah bisa biayain semua tanpa harus bergantung lagi sama orang lain, kan ada saatnya dimana kita ini kita harus move on lebih ini lagi, kita harus mencapai tingkatan yang lebih ini lagi. Dimana kita sekarang ini di bawah lah istilahnya. Kita kan sekarang kan jadi bawahan nih. Kita buat sendiri tapi kita dibiayai sama orang. Tapi suatu saat nanti aku pengennya aku biayain orang tuh. Dan konten-kontennya ini emang harus Islami lah itu. Jadi sekarang kan ini kan zamannya teknologi. Jadi di zaman teknologinya ini, zaman smartphone, gadget dan sebagainya. Nah ini aku pengen balik lagi tadi brainwash atau orang ini lagi. Jadi
ke pemikiran yang lebih Islami, jangan ada yang liberal ataupun rasis segala macam ya kan. Jadi insya Allah itulah yang kedepannya nanti aku bakalan nih, walaupun nggak sebesar siapa lembaga pendidikan ya. Tapi nanti misalnya impian aja. ya misalnya nanti Abrar insya Allah aku doain buka lembaga pendidikan, nanti aku bakal sama ya invest ke situ. Modalnya invest itu karena tuh modal untuk akhirat ya kan. betul. Kita bantu daya si Abrar seperti itu. Soalnya dia jadi investor. Ya walaupun nggak apa nih Terjun langsung. ya walaupun nggak terjun langsung tapi kita ada juga andil lah. ya andil di situ. Dan pahalanya juga tetap mengalir. Ya betul sekali itu Itu yang penting ya. Iya. Oke, mulia sekali cita-cita mereka berdua nih. Bro Wensis, oke, sebelum satu pertanyaan terakhir tuh, ada yang mau ingin disampaikan. Misalnya kita kan di zaman sekarang nih, nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan kalian lihat video ini, nah kalian mau ngomongin apa gitu ke diri kalian yang sekarang gitu. Coba ada kamera, saudara Firdaus Fadli, kamu mau ngomong apa ke diri sendiri gitu untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Untuk 10 tahun ke depan ya, untuk diri aku 10 tahun ke depan ya. Gitu maksudnya. Semoga aku yang sekarang ini suatu saat nanti kalau misalnya aku lihat video ini, insya Allah panjang umur ya kan. Amin. Insya Allah apa yang sedang aku lihat ini aku bisa lihat nih rame-rame dengan yang bukan pengikut tapi orang-orang yang bekerja di tempat aku tadi. Jadi aku nggak nonton cuma sendiri nih. Jadi yang tadi yang aku impikan ya kan. Jadi nanti aku bakalan nonton sama mereka ya kan. Ya, jadi kalian juga bisa lihat prosesnya. Umat nih dulu dia kayak gini. Itu Jadi dari nol sekarang kita lihat prosesnya nih. Kita lihat proses sekarang. Kedepannya gimana? Itu kita yang jalanin sendiri. Ya karena kehidupan kita juga kan. Dan kita jangan lupa dengan apa kita bilang proses yang kita proses terus orang-orang yang berada di dekat kita. Hal sekarang ini nggak bakalan terjadi kalau misalnya bukan kehendak Allah, emang udah pasti gitu kan. Tapi karena ada orang-orang di samping seperti Haikal yang sudah mengundang saya di sini, terima kasih banyak ya sudah mengundang saya di sini. Ya itu mungkin adalah suatu apresiasi karena Haikal ini mungkin melihat saya ini sebuah gimana ya? Seseorang yang harus diundang atau gitulah pokoknya. Nanti baru terlihat di 10 tahun ke depan. Iya, kita lihat bisa lihat prosesnya. Bos kamu kerjanya dulu kayak gini. Benar. Oke, kalau nanti bro? Oh ya, 10 tahun ke depan. Itu mau ngomong sama diri sendiri apa misalnya? Aku harus berubah gitu. Atau harus ke gimana? depan semoga impian yang saya ceritakan tadi terwujud dan juga bisa ditonton oleh keluarga saya, saudara yang lain, murid-murid ya, anak-anak gitu nggak? Ya, mana-mana. Jikalau impian yang tadi sudah saya ceritakan terwujud. Itu yang mau disampaikan ke diri ente sendiri sebelum depan. Semoga bermimpi dulu ya. Mimpi dulu. Itu nggak terwujud kan? Ya. Istilahnya kita mimpi itu gratis kan. Ada orang yang bahkan takut untuk bermimpi. Kita masih beruntung bisa berani mimpi gitu kan. Oke, masing-masing untuk satu pertanyaan terakhir, sosok inspiratif dalam hidup kalian kan pasti punya. Kayak aku ngikutin dia nih. Itu siapa kira-kira? Kalau itu siapa, Bos? Kalau aku ini karena kan selain dari Nabi Muhammad udah pasti lah panutan semua. Keluarga udah pasti juga panutan. Orang tua itu udah pasti panutan. Yang sampai saat ini menginspirasi kalau misalnya aku guru ya. Abi Hasbiawi ini itu sangat menginspirasikan pemikiran aku sampai sekarang. Jadi dulu aku memang kalau mungkin tuh nggak terlalu open gitu dengan agama ya kan. Tapi karena semenjak aku ngaji kan, semenjak aku ngaji, insya Allah semakin pola pikirnya ini semakin teratur berubah itu. Jadi nggak cuma mandang dunia ini sebagai tempat untuk bersenang-senang, having fun, nggak cuma itu doang. Tapi lebih serius daripada itu. Di sini tempat kita mempersiapkan ya kan amal ibadah kita. Makanya tadi waktu aku bilang aku kenapa selalu selipin agama di setiap impian ataupun tujuannya ya karena itu, karena emang udah tertanam gitu ya, tertanam pemikiran dari Abi seperti itu. Insya Allah kedepannya memang bakalan seperti itu. Semoga lah bisa meniru istilahnya. Oke, nanti bro.
apa nih tokoh dalam hidup tokoh. dia yang abroad banget gitu. Atau ente pengen ngikutin dia gitu. Bebas udah Bebas, jadi bebas. nggak mesti tentang tema Iya. kalau tokoh mungkin saya lebih ke ini ke Rambo Rambo yang juga nama aslinya Sylvester Stallone. Nah, Stallone. Jadi cerita hidupnya tuh gini, dia tuh nggak pernah menyerah untuk apa namanya sebelum syuting. Jadi figuran dulu sebelum itu. Ya figuran untuk dia pergi syuting tuh dia selalu pede walaupun Nggak bisa acting. nggak bisa acting walaupun Gampang kurang acting. itu Oh iya keren. habis itu ini fisiknya pun kurang mendukung untuk ke acting Acting, Dunia entertainment ya. Dulunya ya. tapi karena dia nggak usaha nggak pernah menyerah ya bisa sukses seperti sekarang ini. Sampai jadi legend ya. Jadi legend lah di dunia Dunia. Hollywood. Sekarang masih hidup bro. Masih Walaupun udah tua. Ini mungkin gerakannya udah dibatasi ya. Ya, nggak kayak dulu lagi. Udah di nerf. Oke. Tadi Inspirasi ini. Oke, terima kasih nih udah mau datang di podcast Obral. BTW Obral tuh obrolan alumni. Oh iya. Nah, jadi nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan ketika ngopi. Ya, semoga Terima kasih banyak juga Mr. Eka. Sama-sama. Jadi panutan. Oke, mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama mengucap Alhamdulillah.